Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Ferdiana Putra dari Fakultas Ekonomi Bisnis dari jurusan S1 Akuntansi dengan NPM C1 C023144. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau membuat suatu video presentasi dengan mata kuliah analisis investasi dan portofolio yang berjudul Saham, Obligasi, dan Strategi Investasi. Baik, yang pertama itu ada saham. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan. Adapun beberapa jenis-jenis saham, yaitu yang pertama ada saham biasa dan saham preference. Apa itu saham biasa? Saham biasa itu adalah memberikan hak suara dan dividen atau bagi hasil. Yang kedua itu ada saham preference. Saham preference itu adalah prioritas dalam pembayaran dividen, tapi tidak selalu memiliki hak suara. Selanjutnya itu ada keuntungan dan resiko saham. Yang pertama itu keuntungan. Apa apa aja sih risiko keuntungan dari saham itu? Yang pertama ada potensi kenaikan harga saham, dan yang kedua ada dividen dari keuntungan perusahaan. Selanjutnya itu ada risiko. Apa sih resiko ketika kita memiliki saham? Yang pertama ada fluktuasi harga yang bisa merugikan dan risiko perusahaan yang bangkrut. Selanjutnya itu ada obligasi. Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang harus dibayar kembali dengan bunga pada jangka waktu tertentu. Adapun beberapa jenis obligasi, yang pertama itu ada obligasi pemerintah, yaitu lebih aman karena dijamin oleh oleh negara. Yang kedua itu ada obligasi korporasi, yaitu diterbitkan oleh perusahaan dengan risiko yang lebih tinggi. Selanjutnya itu apa keuntungan dan resikonya dari obligasi? Yang pertama itu ada pembayaran bunga tetap atau kupon. Yang kedua itu lebih stabil dibanding saham. Kalau resikonya itu ada tidak ada jaminan harga obligasi tetap stabil dan resiko gagal bayar oleh penerbit obligasi. Selanjutnya itu ada perbedaan saham dan obligasi. Perbedaan saham itu ada tiga, yaitu ada kriteria saham obligasi. Kalau kriterianya resiko, saham memiliki tinggi, obligasi itu lebih rendah. Kriterianya yang kedua itu keuntungan. Kalau bagian saham itu ada dividen dan capital gain. Yang selanjutnya itu obligasinya itu bunga tetap atau kupon. Kriteria yang terakhir ada jangka waktu. Kalau bagian sahamnya itu tidak ada batas waktu, tetapi kalau di bagian obligasinya ada batas waktu atau tenor. Maaf sebelumnya ini mungkin kayaknya ada keeroran. Baik, selanjutnya kita akan lanjut yaitu strategi investasi umum. Yang pertama itu ada investasi jangka panjang atau long term investment, yaitu ada fokus pada pertumbuhan nilai saham atau obligasi dalam waktu yang panjang. Selanjutnya itu cocok untuk saham dengan fundamental kuat dan obligasi yang stabil. Dan yang terakhir itu menghindari fluktuasi pasar dalam jangka pendek. Itu ada beberapa dari investasi jangka panjang. Yang selanjutnya itu ada investasi jangka pendek atau short term investment. Yaitu pertama ada fokus pada keuntungan dari perubahan harga saham dalam waktu pendek. Yang kedua itu lebih sering terlibat dalam trading saham dan atau obligasi. Dan yang terakhir itu meningkatkan risiko karena fluktuasi harga yang lebih sering. Selanjutnya itu ada strategi investasi saham. Yang pertama adalah value investing, yaitu mencari saham dengan harga lebih rendah daripada nilai intrinsiknya. Yang kedua itu ada fokus pada perusahaan yang undervalued atau nilai pasar lebih rendah dari nilai wajar. Yang kedua ada growth investing. Yang pertama itu ada fokus pada perusahaan dengan potensi pertumbuhan tinggi meskipun harga sahamnya relatif mahal. Selanjutnya itu mengharapkan kenaikan harga saham dalam jangka panjang. Yang ketiga itu ada dividen investing. Yang pertama itu ada fokus pada saham yang memberikan dividen reguler. Dan yang terakhir menjadi pilihan bagi investor yang mencari pendapatan pasif.
Selanjutnya itu ada strategi investasi obligasi. Yang pertama ada buy and hold. Hold, yaitu membeli obligasi dan memegangnya sampai jatuh tempo untuk mendapatkan bunga. Dan cocok untuk investor yang mencari stabilitas dan pendapatan tetap. Yaitu ada selanjutnya itu ada laddering, yaitu membeli obligasi dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda untuk mengurangi resiko perubahan suku. Selanjutnya itu menyebar investasi ke beberapa obligasi dengan tenor yang berbeda. Selanjutnya itu ada credit quality monitoring, yaitu ada memantau kualitas kredit penerbit obligasi untuk menghindari resiko gagal bayar, pilih resiko gagal bayar. Kemudian itu ada pilih obligasi dengan rating kredit yang baik. Selanjutnya itu ada diversifikasi dalam investasi. Yang pertama, diversifikasi itu adalah menyebar investasi ke berbagai aset seperti saham, obligasi, reksa, dana, dan lain-lain untuk mengurangi resiko. Yang kedua itu ada kombinasi saham dengan obligasi untuk menciptakan portofolio yang lebih seimbang. Jadi kesimpulannya itu adalah yang pertama ada saham. Saham itu cocok untuk investasi, tetapi memiliki potensi keuntungan yang tinggi. Tetapi kita memiliki lebih beresiko. Yang kedua itu ada obligasi. Obligasi itu cocok untuk investor yang lebih konservatif atau dengan imbal hasil tetap dan risikonya lebih rendah. Yang ketiga itu ada strategi investasi seperti diversifikasi dan memilih investasi sesuai jangka waktu dan tujuan akan membantu meminimalkan risiko dan memaksimalkan hasil. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materinya. Semoga bermanfaat. Dan sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan kalimat, kesalahan dalam menyampaikan. Sebelumnya, mumpung sebentar lagi mau lebaran, dari saya mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga ilmunya bermanfaat dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.